what is your point of view about combat sport sekarang lah? Menurut saya justru dulu waktu gue ngelakuin ini semua ya, gue sendiri. Ngomongin tentang combat sport, gimana pendapat lu melihat combat sport sekarang ini, Cibai? Apa? Oke, sekarang apa nih yang masih kurang nih di Yang ekosistem kurs parah nih anjir combat di sport combat sekarang sport nih? nih saat ini nih. Menurut gue, Apa yang ada di kepala lu bang sekarang kalau gue sebut kata influencer boxer? menurut gue gini, Ya. Jadi kesimpulannya nih Beyond lebih gede dari HSS sebenarnya. Kalau dari ih frontal banget. frontal banget aman Saya bro. nggak ngomong. Enggak bro. Lah kan kita nggak ada ngomongin yang Enggak ada Tuhan. ngomong. Ini omongan podcast kali ini banyak perumpamaan. Perumpamaan bro. Selama baunya, selama aromanya nih, kalau istilahnya orang kentut, bau kentutnya masih combat sport, itu pasti gue jalanin dan gue suka ngelakuin semuanya. Halo guys, Karteleros, pecinta kartel combat, kembali lagi di segmen Potring Podcast in the Ring. Kali ini kalian mungkin ngelihat kita openingan beda. Biasa saya sendiri, sekarang sebelah saya ada Andika Mamesa. Yoi. Itu artinya Apa artinya? ada narasumber. Betul. Ya. Benar, ada narasumber kali ini. Narasumbernya sangat-sangat dekat nih. Kurang. Narasumber dari HSS, bro. Narasumbernya dari Lu jangan HSS. ngelabelin gue gitu dong. Bangsat. Benar. Lu jangan ngelabelin gue. Iya. Job jadi dikit aja. Jadi narasumbernya nih relate banget lah, punya relationship yang cukup kental sama M nih. Aman. Aman. Ya kan? Dan salah satu orang yang bertanding melawan M juga di HSS. HSS, bro. Iya. Ya kan? Maju HSS. Maju HSS. Yoi. Oke. Iyalah, bro. Harus didoakan Gak, maju, gue bro. ngerti maksud lu soalnya. Iya. Oke lah guys, tanpa basa-basi kita perkenalkan Theodorus Ginting. Let's go. Mantap. Welcome to Mantap, Pak. Potring. Let's go. Selamat datang Tapi di sebelum Jakarta. kita mulai, inget loh, saya BSD. 17 juta view, kalian influencer belum ada yang pernah segitu. Langsung Langsung. Bam ya. Itu dia. Combat sport viral pertama di Indonesia Viral tuh. ya. pertama. Belum ada Theodorus tuh. Ginting ya. Ahong. Iya. Itu viral satu Indonesia itu. Pertama Se-Indonesia. kalinya, bro. Pertama Belum kali. pernah ada. Mungkin Belum di Asia zaman-zamannya kali ya? viral. Di Asia kayaknya, Em. Di Asia ya. Kita kalau lihat liga-liga lain, One champion. one apa gitu. 17 juta belum pernah ada sih. Belum pernah ada Semua koran headline tuh. Waktu itu. Iya. The whole year. Iya. Oh. The whole year. Semua koran headline. Pecah-pecah tuh event pecah. Cuman kalau saya kan orang Goa, Pak. Oh, Goa. Saya menciptakan pamor untuk keluarga saya. Baik. Tapi kalau saya orang Goa, Pak. Emang kalau sekarang menciptakan pamor untuk apa? Untuk gym saya, Pak. Oke guys, jadi welcome to Potring Bang Theo. Ya. Tuh Kartel Combat ya, ini salah satu mungkin kita introduce dulu kali ya Kartel Combat tuh apa ya. Ini Ya. platform media aja sebenarnya. Ya. Jadi ya sesimpel itu aja lah ya. iya, kita merasa we are feeling very honored that Theodorus Ginting mau duduk di sini Nggak, bersama kebalikannya, kita. men. Kebalikannya. Nggak. I feel so honored to be invited in this place. Oke. God damn. Yo. Gimana Bang Theo? Nih ke Jakarta ada apa nih? Jadi sekarang kita ke Jakarta karena Mitra kan kebetulan baru 2 bulan ini sign-in ke Lions MMA. Jadi Mitra itu kita pilih jadi sponsor fighternya Lions MMA pertama. Dari luar. Gua perbaiki dulu kata-kata gue. Sponsor fighter pertama kita ada satu orang namanya Derry Juliawan. Ya. Derry. Ya. Tapi dari luar, karena dari itu kita latih dari pertama kali Lions MMA berdiri, dari luar yang datang itu adalah Mitra. Mitra. Walaupun memang ada korelasinya. Dulu Mitra itu punya adik par. Ade ipar. Anjing bilangnya gimana sih? Ade ipar. Adik ipar. Ya, Namanya adenya Caleb Caleb Siregar. Siregar. Adik istrinya Ya, kebetulan. fighternya Ya. Lions MMA. Dan abang bapaknya si Caleb itu teman partner bisnis gua dulu. Dari situlah kita perkenalan. Cuman setelah perjuangan pertama kita lihat Mitra persiapan sampai dia pertandingan, walaupun kurang memuaskan buat kita, dia berhasil. Dari nilai 0 sampai 100 dia ada di 95. Oke lah, kenapa kita nggak coba berikutnya? Berarti
besok akan menjadi, ini kebetulan kita syuting 1 hari sebelum Timbang berat. Timbang berat. Weigh in-nya Beyond Madness Beyond 3. Madness. Beyond Madness. That's why Theodorus Ginting ada di sini nih. Ya. Di Jakarta. Iya, untuk menjadi cornerman-nya Mitra. Mitra. Bahaya nggak sih, Pak? Enggak, selanjutnya dibahas nanti, Pak. Oke. Kalau enggak seru sekarang, nanti enggak seru lagi. Iya. Ah, Saya minum dulu kalau gitu. saya juga. Cheers, bro, cheers. Jadi topik-topik bahaya kita taruh di belakang aja Di ya. belakang, Di biar belakang. clickbait. Apa zaman sekarang namanya clickbait. Iya, biar orang nontonnya panjang, bro. Jadi gini, Kartel Combat, kenapa orang harus nonton kontennya Kartel Combat? Kenapa? Saya Karena, buka topi dulu lah anjing. Siap. Karena info-info A1 tuh ada di Kartel Combat. Iyalah. Oh, gitu. Yang berani ngomong cuman di sini, Pak. Oh, Iya. Jadi kita adalah very fair dan netral media combat sports. Jadi Iya. kita nggak memihak ke liga manapun. Liga liga manapun. manapun. Kalau bahasa Theodorus Ginting tuh, liga manapun. Oh gitu. Yang menerka siapapun, terserah. Bebas. Benar. Oke, bebas lah, anjing. Orangnya nggak apa. Saya nggak bilang anjing ya. Saya nggak bilang ya. Iya. Bebas lah di sini. Iya. Iya, udah sepuh, bro, di industri combat sport, bro. Iya juga sih. sebagai Sepuh di combat Salah sport. Sama anjing sama lu Ya goblok. kan sepuh, makanya sepuh aja. salah Anjing satu gua dibilang sepuh-sepuh Kevin. Iya, makanya kan berani kita. salah satu fighter yang pernah viral juga di TV nasional ya. Iya. Bukan cuman Instagram. Dulu mah Instagram belum terlalu Belum ada Instastory, Tapi bro. saya dulu. malam itu dari 1.500 ke 25.000. gara-gara malam, itu dead night. Oh, follower. Follower. Malam itu, mem. Sampai handphone rusak. Asik. Sakit. Saya kaget. Gue famous, mama. Iya. Itu masih BlackBerry tuh kayaknya. Udah enggak BlackBerry lah itu. Udah enggak. Udah. Udah, Tapi belum udah. ada Instastory dulu itu. Belum ada Belum kan? ada, udah ada. Instagramnya masih ini doang, Di masih. atas 5.000 udah bisa Instastory. Oh. gitu Gue masih ya? ingat, gue masih ingat. Nih kita langsung ke topik pembicaraan. Combat sports di Indonesia nih kan bener-bener naik daun dan lagi panas-panasnya. Semua orang banyak yang tiba-tiba combat. Iya dong. Banyak yang jadi pace-pace Ah. sekarang. Iya. Kenapa jadi pada orang-orang ini? Iya kan, bro? Maksudnya asli banyak, bro, yang Iya, jadi pace-pace jadi mendadak nih. Banyak banget. Maksudnya combat sport nih sekarang semua orang udah pada into banget nih combat sport Ngeri. nih. What is your point of view about combat sport sekarang lah? Menurut saya justru dulu waktu gue ngelakuin ini semua ya, gue sendiri. Gak ada yang peduli dan gak ada yang aware kayak gue dulu. Dalam arti apa nih? Tadi apa sih obrolan kita? Berarti awareness. Oke. Orang ada yang pura-pura. Apa tadi bahasanya? Pace. Gue giring lu aja. Iya. Aman aja, bro. Jadi gitu kan. Ada yang pura-pura ngerti combat sport atau apapun itu tadi yang dibilang sama Bung M. Tapi dulu gue pengen bikin orang aware sama combat sport. Iya. Cuman kasiannya dulu orang cuman aware siapa yang orang baik dan siapa yang orang jahat. Itu adalah perbedaan dulu dan sekarang. Sekarang nggak peduli. Walaupun sekarang orang peduli kalau jadi komentator harusnya gini-gini. Padahal dia juga bukan komentator. Nah, tapi zaman dulu siapa yang baik, siapa yang jahat dibedakan. Impian gua, Siapa yang jadi hero, siapa yang jadi villain? nah jadi gua nggak bisa bilang villain karena di combat sport semua orang itu anti hero, bukan villain. Iya benar. Villain dia cuma tahu berbuat jahat. Anti-hero, dia itu nggak jahat. Cuman cara persepsi kita ngelihatnya itu dia jahat. Padahal tindakan yang dilakukan itu untuk mengetahui kebenaran. Walaupun memang sebenarnya only through chaos we only knew peace. Asik. Bener nggak sih? Keren. Apa tuh Lu maksudnya? gitu dong. Capek. Belum nyambung. Capek. Kita mengenal kedamaian. Kita nggak tahu, kita kan nggak akan tahu kalau duduk pagi-pagi ya minum kopi dengar suara burung itu damai. Kalau kita nggak tahu pada saat kita bangun pagi suara bom, suara tembakan, nah kita baru tahu kalau suara burung itu damai, men. Only through chaos we only can know peace. Nyambungnya sama yang tadi apa nih ya? Nah, zaman dahulu kala kita taunya cuma peace and chaos. Kita nggak tahu kalau peace bisa menyebabkan chaos dan chaos bisa menyebabkan peace. Ngeri. Itu dia era saya. Iya.
Itu Jameson yang ngomong sih. Enggak ada hubungannya, Gue bro. ngaku ya. Iya, Gue iya. ngaku. Pokoknya ini namanya apa? Potri. Potri. Podcast In the ring. In the ring. in the ring. Iya. Yang tahu saya tahu itu. Iya. Itu bagus-bagusnya doang, bro, di industri saat ini Untuk ya. sekarang. Untuk saat ini. Untuk 10 menit ke depan ini. ke depan ini. Ke depan Yang ini. jelek-jeleknya apa menurut Setelah lo? ini. Setelah ini. Nah, itu apa-apa. Oke, sekarang apa nih yang masih kurang nih di Yang ekosistem kurs parah nih anjir combat di sport combat sekarang sport nih? nih saat ini nih. Kok jadi ke gue doang ya? Ya kan Kan lu ada minta narasumbernya. Aduh. Le oh Theo. gitu ya. Iya, gimana Iya. nih? Ngomongin tentang combat sport, gimana pendapat lu melihat combat sport sekarang ini, Cibai? Jadi gue. Ini Tapi gini. prompter jangan dibaca, itu punya kita. Oh, iya, udah Ya, punya ya. kita. Bintang Oke, tamu oke. di kesini aja. Kan Iya, ada iya. bintang tamu. Yang kurs Oh, parah nih di oke. combat sport nih yang kurs. Jadi sebenarnya gini, menurut gua kita di era gua malu ya. Kita menginginkan untuk menjadi seseorang yang terkenal. Benar. Maksudnya gini, terkenal bukan jadi seterkenal pemain film karena itu impossible. Beda lah, Impossible beda banget. jenis. Itu impossible banget. Atau terkenal sebagai seorang pemain iklan, itu impossible banget. Beda segmen lah itu sebenarnya. Bersegmen. Cuman pada saat kita dulu tanding, kita pengen terkenal di bidang yang kita lakuin dan yang kita menguasai. Bener, dikenal ya, bukan terkenal lah ya. Seperti dulu ada pendahulu kita, tapi di bidang olahraga lain, tinju. Chris Chris John. Ya. Dan Bung Daud Jordan. Mereka terkenal banget di tinju. Cuman di era kita dulu, di bidang kita, prestasi kita bagus. Benar. Secara angka pun bagus. Kayak gue lah, let's say. Gak ada fight gue yang di bawah 1 juta view. Gak ada. Iya. Yang lain ya. Gue kalah pun 5,5. Gue kalah pun nih, gue kalah nih posisinya nih. Cuman gak ada yang tahu nama gue seperti orang tahu nama Chris John. Itu menurut gue adalah kekurangannya combat sport di era ini. Yang terkenal cuman si ikonnya doang. Gue nggak menyebut label ya. Iya. Jadi jangan seret gue untuk menyebut label. Enggak. Kurang. Cuman kita Jamesonnya. paham lah ya. Yang terkenal itu eventnya lah. Atau label. Ya lu yang ngomong. Label siapa sih? Ya label ya basically nama eventnya lah. Oh. Atau HSS. nggak lu sebut lagi. Iya. ISS Beyond nggak masalah, bro. Nggak Superstar nggak Knockout. Tergantung siapa yang ngomong, Kalau Iya. gue yang ngomong, masalah. Masalah, Makanya benar. itu Ya, Iya. gini. Gue lumayan mempelajari lah ya tentang dunia kepromotoran gitu loh. Iya. Which is kepromotoran memang perlu banget exposure. Karena at the end of the day, misi promotor adalah untuk mempromotori atau mempromosikan atlet. Atlet apa dirinya? Sabar. Sabar. Sabar dulu nih, Oke. sabar. Untuk mempromosikan atlet. Saya udah gak sabar tuh. Nah, which Harimau is biru dan panther hati saya sudah berontak. gini loh, promotor kan perlu tugasnya adalah mempromotori atlet. Itu kita pahamin dulu ya, arti Ya. dari kata promotor. Betul. Benar nggak? Oke, promotor bikin event karena punya uang. Betul. Iya dong. Betul, Nggak bisa betul. dipungkiri. Nggak Karena bisa punya dipungkiri. uang. Tanpa uang nggak bisa tuh bikin Nggak jalan. kepromotoran. Gak jalan. Nah, untuk supaya kalau cuman targetnya 1 atau 2, 3 kali, mungkin bisa. Tapi kalau untuk memaintain itu, promotor perlu yang namanya income atau revenue. Udah pasti. Itu jadi relate tuh Bang. Yang tadi kenapa gue bilang promotor juga perlu untuk mempromosikan labelnya atau sosok di balik promotor itu. Selama sosok itu bisa mendedikasikan apapun yang dia dapat untuk menjalankan Jangan tidur, Teh, anjing. kepromotorannya. Enggak, ini Jangan gue tidur, berpikir. bro. Enggak, soalnya gini. Nah, ini gitu loh, korelasinya begini. Enggak, belum selesai ya? Belum sebenarnya. Selesai Belum, dulu, lanjut. Gak boleh motong. Benar. Gue pikir lu tidur, bro, soalnya. Gue nih mikir gini nih, kayak guru kungfu nih. Ya, lanjut. Jadi gitu, maksudnya ketika misalkan kita ambil example Paris dan Celos lah ya, Paris yang sama Celos. terbesar lah Gila ya. frontal Mana yang banget. lebih Ya bagus? kan? Viewer, gue gak ngomong ya. Enggak. Ini Gue cuman ngomong liga sebelah. Bang Ini Theo, ngomong nama. Bang Theo, kita udah Iya. bilang, kita udah disclaimer di awal. Kartel Combat ini adalah very netral media gitu loh. Kita nggak mensupport siapapun ya, meskipun sebelah saya dan seberang saya Lebih ke ISS. Iya lah, bro. Mana dong? Kan kalau lagi kerja barengnya sama ISS.
Sama Bion akrab bro. Gue udah ngatur-ngatur kata di bawah pengaruh Jameson. Iya, Gue ngatur kata. Aman lah bro. Ya, Aman oke, lah. ya, aman. bro. Emang completely aman itu. Gitu. Gini loh. Oke, menurut gua penting sih. Menurut gua penting banget sih buat Penting. selama sosok itu bisa mentranslate apa yang dia dapat dari dia menjadi seorang promotor, maksudnya bisa mendeliver apa yang mereka dapat, terus dibalikin ke atlet-atlet yang bertanding di eventnya. Betul. Gitu sih, Bang. Betul. Kalau gua. Betul. Jadi menurut gua salah nggak seorang promotor membuat namanya sendiri naik dan kepromotorannya naik? Ya nggak salah juga. Selama deliverance-nya bagus. itu exactly. Selama deliverance-nya bagus. Kalau nggak bagus, Kan kita nggak ada mention siapa yang nggak bagus. Iya. Ya kan? anjing. kan di depan nyebut kalian berdua, saya diem aja. Saya kan- Saya aku nggak punya label. Nah, Iya, Aqua iya. udah label. Iya. Aqua udah label. Tinggi juga. Sponsor me aku. Sponsor bro. Gue sih yakin lah. Gue sih yakin banget. Nggak tahu kalian berdua ya. Arahnya kan ke sana. Seorang promotor memang perlu itu gitu. Seorang promotor harus bisa membesarkan kepromotorannya sendiri. Ya terbukti kayak baru-baru ini kan kita lihat ada baru hari ini nih, tepat hari ini tanggal 26. Tepat tanggal 26 ini ada konten Celos yang speak up soal pembajakan pay-per-view. Which is good gitu loh. Karena itu sumber income-nya promotor. Gimana promotor mau memajukan atlet kalau nggak punya revenue? Iya, cuman gue sebagai paralegal juga harus hati-hati berbicara. Soalnya gue hampir berbicara tuh barusan. Apa tuh? Apa tuh? Nggak mau. Oh. Penasaran aja lah Karena ya. sebagai paralegal, saya punya rate, Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Ya, jadi bisa dilanjut. Jadi yang Gimana, kurang Pak? gimana? Kurangnya nggak? Masih belum terlalu fokus untuk menciptakan seorang bintang. Saya bakal sambungin ke korelasinya ke omongan Bung Cino tadi. Orang lebih cepat tahu BJ Penn daripada Dana White. Sekarang ini orang tahu Jadul Dana juga White. ya nih referensinya. Referensinya lumayan Jauh jauh. banget. Karena saya punya semua collectible shorts dari BJ Penn. I'm a fucking huge fan of BJ Penn. Pada saat gue tahu BJ Penn, gue nggak tahu siapa Dana White. Secara transferasi, Dana White berhasil nggak? Secara transparasi. Transferasi. Oh, transferasi. Dia mengimplementasikan peran dia sebagai promotor yang adalah memajukan kepromosian dia, which is event, dan atlet-atletnya. Secara pribadi, dia sebagai promotor, ada yang tahu nggak? Nggak sebanyak yang tahu. BJ Penn. Nah, berarti kan goalnya adalah untuk memegang cup ini. Caranya kita nggak perlu bahas. Gue kok nggak paham ya anjing. Terlalu Kedipan tinggi nih ilmunya nih. Pembicaraan nih mulai Enggak, ngaco jangan nih dong. anjing. Enggak, itu Coba pakai Paris aja deh, Paris. Jangan Paris sama siapa gitu. bangsat lu. Enggak apa, Paris aman Lu bro. Kalau deket, Paris gua aman. enggak anjing. Enggak, deket Kalau lah. gua ngomong gue yang kena. Enggak. Pakai nama Paris misalnya sama Saroha dah. Iya, Paris, beda, Saroha, enggak dan apple to Hai- apple. Berarti Ya. gini Kita example-nya. ngomong promotor. Kita butuh apel, buah nangka sama buah nangka. Oke. Buah Kalau- nangka sama kalau- buah nangka. Iya kan? Nggak ada apple to bedanya apple. dong. Apple to apple kan? Apple to apple. Buah nangka dan buah nangka. Kalau kita percontohannya buah nangka adalah Paris, Saroha bukan buah nangka, Pak. Oh gitu. Oke. Paris sama Celos coba. Ih, frontal banget. Frontal banget. Aman, Saya bro. nggak ngomong. Enggak bro. Lah kan kita nggak ada ngomongin yang Enggak ada ngomong. Enggak bro, aman. Oke. Ini berat banget sih, sumpah. Aman. Paris sama Celos. That's why kita undangnya Theodorus Ginting. Ngomongin ini. bro. Gue Aman, harus bro. frontal lagi. Enggak. Kalau- Kalau ini uploadnya setelah Beyond Madness. Kalau yang enteng-enteng mah kita nggak ngundang Iya. Theodorus Ginting lah. Uploadnya ini setelah Beyond Madness. Fuck, ini berat banget sih. Yaudah. Gue frontal. Frontal. Gue gak peduli siapa A, siapa B. Benar. Gue Theodorus Ginting. Iya, Iya. betul. Lu sahabat gue. Benar. Ini media kita. Iya. So fuck everybody. Ya. Fuck you, man. Fuck everybody. Jadi apple to apple. Paris sama Celos. Di bawah Celos, kemarin gue udah ngeliat sendiri, atletnya salah satunya yang sekarang gue cornerin. Orang out of fucking nowhere. Kita ada di apotik, terus orang itu masuk, gue mau beli tape waktu itu kebetulan buat Hand wrap. extra tape hand wrap. Iya. Ya.
warna coklat. Dan orang itu tahu Mitra siapa. Kenal Mitra, ya. Dan dia ngomong liganya apa, di mana Mitra berada. Setiap kali ada acara di Bali, which is bukan sekali 2 kali. HSN. Gue nggak mau ngomong kan. Ya, gua aja Kan yang lu, ngomong. iya, Iya, media gua yang lu. ngomong. Aman. Ya. Belum pernah ada yang nanya sama gue, walaupun gue bareng. Ini gue bukan yang sekali 2 kali. Gue Iya, tuh komentator tetap. Kecuali kemarin. Karena apa tuh? Ya, lu jangan ngomong. Ya. lanjut, Pak. Belum pernah ada yang aware itu siapa yang ada di sebelah gue. Walaupun dia adalah atlet andalannya itu. ASS. Iya, lu yang ngomong. Pokoknya gue giring terus. Cuman gini Teh, kalau itu mungkin kebetulannya, gue misalnya jalan sama Yahya misalnya ya, itu semua orang ngajak foto Pak Yahya. Di mana? Ya di BSD lah. Ya bukan di Bali kan. Pak, kalau kita ngomong akan kesuksesan, berarti daerah yang terpencil kita ngomongin. Oh. Kalau kota, semua orang datang Jadi ke kota menurut untuk lu Bion mengumpulkan uang. lebih sukses dari HSS bro? Gue nggak ngomong gitu. Ya, tapi kesimpulannya ke sana bro. Ya. Gue ngomong, Ya. di daerah terpencil pun, seseorang yang sukses membesarkan brandnya. Pada saat kita pindah ke daerah terkecil pun, orang tahu brand itu. Aware. Brand itu adalah individu ataupun kelompok kita ngomongnya. Tapi di saat orang itu belum berhasil, ya, yang make nih tisu orang nggak tahu siapa. Tapi kalau orang berhasil, orang tahu anjing Andika sama Mesa pakai tisu ini coy. Kita buat cebok pakai nih tisu. Andika sama Mesa aja cebok pakai nih tisu. Kenapa Brand nggak kita? ambassador tuh ya. Itu baru sukses. Iya. Menurut gue, sekian sampai sini. Karena saya gantung karena gue nyebutin brand. Oke. Gantungnya di situ. Ya. Jadi kesimpulannya nih, Bion lebih gede dari HSS sebenarnya. Kalau dari tisu-tisu yang tadi gue tangkep bro, nggak begitu lah ya. Belum tentu lah ya, belum tentu. Nah, kerennya industri itu adalah sebuah dunia yang bergelombang. Dia bukan dunia yang stagnan seperti Benja ini. Jadi kapanpun sisi ini bakal bisa kering, kapanpun sisi ini bisa basah. Benar, itu setuju Tergantung di gua. mana gelasnya naruh. Betul. Kebetulan sekarang nih, gelasnya kebanyakan Theodorus Ginting nih naruh di sini ada esnya nih. Kebetulan Jadi, becek di sini. Benar. Kebetulan di sini taruh tisu nih, jadi adik kamar Mesa nggak kelihatan. Padahal sama-sama becek. Iya. Gitu kalau ambil amannya. Benar. Kebetulan besok nih eventnya Beyond Madness. Ya lu tulus-tulusin Belum aja. tentu nanti bisa lah nyaingin lagi Tapi kembali lagi HSN tergantung. selanjutnya. Tergantung. Tergantung. Esnya banyakan siapa. Benar. Karena Iya. kembali lagi kan, masa akan melihat hasil cipratan. Bukan apa konten di dalam gelas. Ini omongan podcast kali ini banyak perumpamaan. Bro. Karena saya paralegal, Pak. bro. Jangan lupa saya. Banyak perumpamaan Banyak pusing sih bro. Harus HSS sama Bion Berat. aja bro. Berat. Oke. Ya. Nah, kita lanjut ke next ya. Maksudnya ini tadi kita udah bahas tentang industrinya combat sport ya, terus kepromotoran. Nah, sekarang yang ada di dalam acara nih. Ya, kita nggak bisa pungkiri lah, combat sport ini mulai lahir kembali, maksudnya setelah Singakaro. Singakaro. Saya sebut Singakaro ya. Setelah Kalian Singakaro kan artikan redup sendiri. lagi dong. Iya. Redup dong. lagi bro. Redup lagi, setuju dong. Ya karena nggak ada yang ngomongin Karena pengurusnya nggak sebagai asik seorang bro. bintang. Bener. Iya. Pengurusnya nggak asik kan? Gak ada yang pernah nge-maintain Singakaro ini bintang. Bener. Karena Singakaro pengurusnya hanya nggak berdiri asik di bro. sosial media Singakaro Iya. sendiri. Karena pengurusnya nggak asik dulu bro. Iya, gitu. Nah, Itu, bro. akhirnya Rusak. Berani ngomong lagi. Nggak, itu emang bro. Yang bikin rusak tuh karena pengurusnya dulu nggak asik. Iya, karena dia mau dia yang terkenal, Em. Iya. Dia lupa siapa yang bakal siapa yang bisa bikin dia terkenal, dia lupa. Asli. Nah. Mutualisme. Harusnya tuh Kembali ke Iya. BJ Penn dan Dana White. Paris Celos. Ih. Biar perumpamannya Indo aja bro. BJP Ya nggak udah. ada yang kenal ini. Nggak ada yang Kembali tahu. ke P dan S dan C dan siapa namanya satu lagi di kamar itu lagi tidur sekarang motong berat. Mitra. Mitra Nah, pusing. Pusing Lanjut, tuh ya. apa tadi? Tadi apa sih? Nah, kita harus akui lah, mulai bangkitnya lagi kan Paris KJ. Paris KJ, which is Udah basi, men. ya, Ya kan dulu. maksudnya dulu Kisah dulu. lalu bro. Ini kita flashback dulu nih ke belakang. Influencer emang sebasi itu bro. Iya. Basi. Sebelumnya nih. Iya sih. Iya, lu gak usah bohong lah. Emang. Gue gak bisa bohong, Iya. apalagi lu. Lu aja gak bisa bohong di depan, apalagi gue. Bener. Apalagi gue. Lu mau ngasih. Ntar. Lu mau ngasih anjing. Cuman gini. Apa influencer nih saat ini didominasi sama klan kakak bro? Itu gak salah. Iya nggak salah. Yang salah yang Cuman beli. basi klan kakak nih. Yang salah yang beli, cuy.
Oh, yang salah yang beli. Karena lu Enggak sebagai dong. atlet, lu mau nggak dinilai akan skill lu? Iyalah. Lu nggak mau dinilai akan skill lu. Kalau Lah. sampah, orang bilang, Nggak, sampah maksudnya nih." kalau kalau gua orang dinilai bilang dari Theodorus skill gua. Ginting sampah nih, gua nggak akan terima. Oh. Apalagi orang yang terkenal itu, cuy. Dan mereka satu klan, kita nggak bisa menilai, cuy. Tapi orang-orang yang ngebeli, kita bisa nilai. Kenapa lu beli Oh, itu gue paham nih arahnya nih. Paham. Gue paham nih. Orang berak, keluar tokai. Kenapa lu beli itu tokai? Oh, emang si tokai-tokai semuanya. Iya, ampun. Ya. Nanti gue ngomong Cuman- salah. Cuman emang bro, misalnya gue lagi kayak waktu kita jadi komentator kan, gue kan live stream tipis-tipis kan. Ya. Yang ditanya tuh ini bro, kapan Eddie Boxing tanding gitu? Siapa dia? Hah? Dia Ya siapa? cuman yang dicari Eddie Boxing bro, Nah, yang lain Salah ngomongnya Eddie Boxing. Nah, BOXS, boxing. Nah, ada pelatih Eddie Boxing bro di sini. Ada bro pelatih Eddie Boxing yang lagi nonton. Ada pelatihnya nih di sini. Ada nih, iya. Gimana, Nol? Eddie Boxing skillnya? Ya untuk sementara semenjak dia ada pelatih makin naik ini ya. Nah, bagus, puji Tuhan. Dan juga karena kita punya di media komentator yang mulutnya pedes. Bener. Kayak komentator saya. Bener. Siapa tuh yang pedes? Ih, namanya Y depannya. Oh iya, depannya iya, ya. pendukungnya banyak lagi. Tapi pendukungnya nggak lihat kemajuan progresnya seorang Y karena komentator saya. Bener. Sekarang maju gak dia? Ya, itu siapa sih? Yunus. Yunus. Oh. Astaga. Gak maju sih bro. Dia mah gak maju lah bro. Gak maju lah. Cuy, dia maju cuy. Dia lu tuh- lihat, lu lihat fight terakhir dia sama waktu kita katain dulu nggak? Iya. Beda ya. Beda. Tipis doang bedanya. 1% adalah semua kemajuan. Iya. Tapi kali sih. ini gue setuju sih. Ya sama karena Em. waktu Enggak bro. sih. Iya. Karena waktu jangan doang. gitu lah. Walaupun siapapun lawannya. Walaupun waktu gua katain dia lawan singa, terus pas gua nggak katain dia lawan keong, kan kemajuan juga Pak hasilnya. Bener. Iyalah. Jangan gitu dong. Benar, Iya kan? benar. Kacau juga nih Yunus nih. Iya, yang Iya, kacau iya. omongan gua sebenarnya, cuman gua arti-artiin aja. Iya sih. Jadi apa yang ada di kepala lu bang sekarang kalau gue sebut kata influencer boxer? Menurut gua gini, ini menurut gua ya, pribadi gua, bukan pribadi media. Bukan pribadi siapapun yang nonton ini. Menurut keyakinan Anda. Menurut Skill keyakinan Theodorus menciptakan view. Udah cukup. Skill menciptakan view. Oh, berarti anyone terlalu idealis bro. iya, berarti anyone bisa menjadi influencer dong. Ya, pada saat gue sama M dibayar untuk jadi seorang komentator, dibilang, wah ini view-nya bakal gila, bakal pas tanding cacing lawan keong. Lu ngomong dia bakal seorang superstar apa cacing apa lawan keong? Ngomong apa adanya aja. Yang ngomong Cacing Cuman kita lawan keong. kita Iya. doang Jangan yang lu berani. balik-balikin omongan gue, Iya. Cibai. Enggak. Yang berani ngomong gitu cuman kita doang bro. Komentator lain belum tentu Makanya bayaran berani. kita mahal, M. Naik lagi lah, next. Naik lagi lah. Lagi lah bro, masa. Tambah lagi lah. Iya kan? Iya. Menurut lu seseorang bisa dikatakan influencer boxer boxer. tuh apa sih kriterianya bang? Gue nggak bilang jago, gue nggak bilang dia latihan 25 tahun, dia latihan sebelum lahir atau sebelum nama ada. Cuman pada saat dia perform yang view 2,5 juta lah live. Itu gue bisa bilang dia influencer. Berarti numbers ya patokan lu. Oh iya dong, Numbers. jelas dong. Iyalah. Skill makes action. Karena dia berantemnya bagus, semua orang suka. Bukan karena dia temannya banyak atau mukanya kayak gembel, tiba-tiba jago. Nggak. Tapi kan fakta yang terjadi sekarang adalah reverse-nya nih. Faktanya kan reverse-nya nih. Orang punya follower banyak, ditandingkan ditinju. Gue suka omongan ini. Gue suka banget. Ini karena obrolan gue di gym setiap hari. Ini yang gue kasih ke atlet-atlet gue. Omongan atlet gue. Lu bisa punya skill bagus, tapi kalau lu tidak menarik massa, lu bukan siapa-siapa. Lu bisa menarik massa, tapi pada saat lu punya skill bagus, skill jelek, terus massa suka sama lu. Pada saat skill lu terbukti jelek banget di depan massa yang suka sama lu akan hancur. Lu gak akan punya dinasti. Cuman, in the same time, you make money. Ini jawaban yang sangat-sangat Aman. profesional sih. Iya. Bukan aman, Em. Karena gue sekarang punya gym. Dan gym gue tujuannya mimpi gue punya juara dunia. Cuman kan prosesnya nggak kayak kita ngomong sekarang. Mimpi gue punya juara dunia.
Lu punya 100 atlet, belum tentu satu jadi juara dunia. Yoi, benar. Jadi pada saat mereka gagal pun kita harus kasih pilihan mereka gagal jadi apa. Resiko mereka gagal tuh apa. Kalau mereka gagal nih, kayak kita ngomong lah langsung aja atlet gua. Kalau gua sama atlet gua frontal karena gua kayak ayah mereka. Derry, gagal ke juara nasional, harus jadi 0. Gue bilang sama Derry, suatu saat lu umur 35, lu gak dapet juara nasional. Lu mau jadi apa, Der? Itu harus gue tanamin dulu di hati mereka. Biar gak ada orang yang ngeluh, gua dulu juara dunia, sekarang gue jadi satpam. Itu salah lu, men. Gua dulu tukang pel, sekarang gue punya gym. Berarti secara tidak langsung seorang atlet tuh harus berjalan berbarengan dari sisi skill dan juga fame. Yes, harus berbarengan. Dan menurut gue tetap, kalau prinsip gue, skill makes fame, bukan sebaliknya. Tapi kan fakta reality sekarang salah satunya gua juga ya. Yang belum selesai gue omongin adalah skill make fame, titik in time. Oh, siapa yang orang yang punya dua-duanya? Belum ada. Belum ada ya. Belum Sulit ada ya. sini. Karena Kita era bubarkan sekarang, aja nih industri karena combat orang sport nih. mikirnya adalah ketenaran ya. Iya. Pada saat dia berusaha, let's say, anjing gue jahat banget kalau gue ngomong gini. Gak apa-apa. Gua juara WBC Asia, cuman lu bukan siapa-siapa. Stres. Iya. Di saat lu juara WBC Asia bayaran lu cuma 20 juta, stres gak? Sedih. Latihan lu 4 Kalah sama bulan, Yunus, bro. 4 bulan gak kerja. Iya. 4 bulan gak kerja, lu cuma dapat 20 juta. Misalnya, ini contoh. Oke, enggak, gue juara WBC Asia 200 juta. Oke, lu berapa tahun lu gak kerja? Di WBC Asia. Lu itu dong, kalkulasi dong. Kan semuanya kalkulasi kan. Kalau lu bisa gebrak duit 200 juta, cuman lu berkorban 3 tahun. Itu berapa bulan, men? Bener. Ini jadi tukang sapu ya. Gue gak ngomong gitu sekali lagi. Balik lagi jadi tukang pel, mending. Kalau tanggapan lu Bang, kalau seorang selebriti ini ya yang sudah menginfluence banyak orang karena dia seorang selebriti. Menginfluence, artinya kan selebriti menginfluence adalah gaya hidup, penampilan, betul loh, ya kan? Dia seorang influencer di situ gitu. Kita bicara let's say aktor lah. Lalu dia masuk ke scene combat sport scene nih dengan tujuan untuk mempromosikan event itu supaya get more attraction dan awareness dari orang-orang. Buat brand dia. Acara event ini tuh makin banyak gitu loh yang nonton gitu. Nah, pandangan lu soal ini gimana? Menurut gue baik-baik aja sih. Fine-fine aja. Karena mereka kan membantu perkembangan combat sport. Walaupun bayaran atlet lebih kecil daripada influencer, kasihan sih. Jauh. Ya itu nggak bisa kita pungkiri. Iya, memang. Why? Karena memang yang nge-attract tuh memang Eddie Boxing ini, bro. Kenapa lu sebut label anjing? Beneran, bro. Kalau lo nungguin Saroha tanding dibanding Tapi Eddie kan- Boxing. Tapi beda sorry gue potong. Eddie Boxing, kita sebutlah Eddie Boxing, Yunus, mereka itu bisa kita bilang lebih terkenal ketika mereka masuk scene ini. Benar, Pak. Beda sama case-nya kayak Arnold, Code Blue. Iya. Ngerti nggak? Mereka tuh udah besar nih di platformnya mereka masing-masing. Iya. Kita jangan ngomong Eddie Boxing sama Yunus, mereka besarnya ketika mereka bertanding, Tanding fight. dulu baru terkenal. Iya, beda sama Arnold, Code Blue. Sebelum mereka tanding, Udah terkenal dulu. udah terkenal parah gitu Iya. loh. Terus mereka bertanding, ya kan? Mereka bertanding dengan tujuan berarti kan mempromosikan event itu. Iya. Di event samalah kayak dulu di RCTI partai Raffi influencernya Chris John lawan Daud Yordan kan? Iya, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad lawan Sama Mario Lawalata, ya kan? Nah itu kan sama tuh positioningnya. Menurut lu Bang, itu yang pengen gua pertanyakan sih. Maksudnya, apakah kategori influencer boxer itu yang kayak Raffi Ahmad dan Mario atau Yunus, Eddie Boxing gitu? Nah, Ya gue maaf kata gue bilang bakal kayak yang Yunus dan Eddie Boxing. jadi mereka tuh bisa dibilang influencer boxer karena itu? Iya, walaupun standarisasi tinju menjadi turun karena mereka, tapi mereka menginfluence orang buat latihan tinju. Dan on the road people mencintai tinju akan jadi Yunus yang lebih baik dan Eddie Boxing yang lebih baik. Iya.
Itulah kayak- proses. Itulah Kayak Salt proses. Papi lah, Salt Papi kan. Salt Papi Salt bisa Papi dibilang tuh gila, cuy. influencer Ngeri boxer dia. gitu. Iya. Nggak usah jauh, Jake Paul. Ya, Jake Paul, Nggak ada di Salt Indonesia Papi. ini bisa jadi Jake Paul. Untuk sekarang. Siapa? Paris. Ya, Bukan. kejauhan bos. Masih lah kayak kakak Ungke gitu-gitu. Kejauhan. Kejauhan ya. Cuy, Tyron Woodley. Iya, itu di bukan KO. apa nama yang... Cuy, kita Iya. dulu nonton UFC, lihat Iya. Tyron Woodley. Juara-juara Lihat Strike UFC. Force. Gila, men. lihat Ngeri-ngeri Tyron dia pada masa jayanya ya. Gila, men. Ya. Disandarin nama GSP bro dulu Tyron Woodley itu. Diboboin sama Jake Paul. Jack Paul ya. Apapun umurnya, apapun keadaannya. Iya. Itu Tyron Woodley. Kalau kita lawan Paris nggak mungkin bobo lah ya. lagi anjing. Iya bro kalau gitu. Kan nggak ada mungkin. gimmick botak terkuat di dunia. Gua lah lawan promotornya. Promotor buat mengadu siapa Iya. botak terkuat terhebat di nih. dunia. Iya bro. Tapi enggak lah, beda lah. Kalau kayak Celos kan, kalau gua ngelihat arahnya sih Visi dia lebih bagus. kayak dia tuh lebih kayak pengen jadi Dana White-nya lah, bukan jadi Jake Itu gue Paul-nya. suka. Itu pendapat yang gue suka banget. Iya. Itu gue suka banget pendapat itu. Serius cuy. Dia Kalau- nggak pengen jadi BJ Penn. Dia pengen jadi Dana White. Iya, itu. Dia nggak peduli orang tahu dia, kenal dia kapan, tapi dia peduli dengan adanya bintang yang diciptain, dia bakal menjadi bintang suatu saat. Itu prinsip yang keren, man. Iya iya iya. Itu sih kalau gua Menurut ngelihat. gua ya. Nah, kalau Paris dengan 2 pertandingan terakhir dia 3 pertandingan terakhir dia, gua ngelihatnya Paris tuh lebih arahnya pengen jadi Jake Paul sih. Paris Itu enggak. perbedaannya Paris sama Celos ya. Kalau menurut Kalau yang gua. gue kenal Paris nggak ada arah saja sebenarnya. Cuman bukan bro, itu bagus. Bukan, bukan bro, benar bro. Enggak ini bagus. Untung gue diem, sumpah. Untung gue diem dari itu barusan bro. tuh. Bukan arah kesananya, maksudnya arahnya tuh dia pengen majuin. Oh, pantes. Abis. Dia pengen majuin HSS-nya bro. Semenjak Paris tanding, HSS ijo semua bro. Tapi ntar Full dulu. ijo bro. Ntar dulu. Kita ngelihat Star ini powernya dari Paris tuh dewa perspektif banget bro. siapa? Perspektif event apa revenue? Dua-duanya bro. Enggak, kalau lu ngomong tadi barusan hijau udah revenue. Iya. Revenue, tapi eventnya kan otomatis jadi terkenal banget bro. Tapi nggak kembali kepada skill makes fame. Iya. Cuman Paris tuh penyelamat bro. Maksudnya HSS tuh naik banget semenjak si Paris tanding tuh. Itu penyelamat banget bro. Nah, udah Dia baik. berhasil bro. Dia sangat-sangat berhasil It's green. menurut gua. Iya bro. Not a babe. Karena menurut gue ya, seorang atlet ataupun apapun ini kita di industri bisnis ya. Industri bisnis tuh dinilainya dari angka bro. Makanya kan ada istilah... When? Hah? Angka di kapan? Hah? Angka di kapan? UFC baru bisa ngebeli semua fan. Lu tau gak sih Unified Rules saya UFC? Berapa duit yang mereka spend buat Unified Rules? Dan berapa lama waktu yang mereka buang buat Unified Rules? Setahun itu mereka buang $1 juta, men. Iya, iya, iya. Dan Sempat udah berapa bangkrut kan. puluh tahun. Iya. Iya. Buat Unified Rules. Semenjak dibeli Dan White, Lorenzo Fertitta, baru dia naik kan. Baru naik, 2003. Paris berarti lebih cocok jadi Dana White bro. Dengan, maksudnya dengan kesamaan ininya ya, kesamaan prestasinya ya. Kalau kita ngeliat kan dari sisi atlet. Iya. Kayaknya Kalau atletnya dibayar lebih mahal dan view-nya tetap lebih bagus, lebih sama-sama hijau. Iya. Sama-sama hijau, tapi SDM-nya dibayar lebih mahal. Ini kayaknya- Nanti yang berhasil. kayaknya ketuker, kayak gue duduk situ aja. Kalau gue ngeliatnya gitu, Em. Kalau gue ngeliatnya gitu. Semua orang punya nggak? Tapi nggak. Em punya perspektif beda. Lu no, punya perspektif beda. Gue punya perspektif beda. Kita tuh bukan buat beradu perspektif, tapi kita untuk mengkolaborasikan perspektif. Benar, ya. Gitu. Justru gue pengen tahu nih perspektif siapa yang, karena kan jujur gue masih ya elah masih ijo banget lah bahasa orang Enggak dulu lah, mah ya. enggak, Maksudnya sama masih aja. Enjoy Masih- aja. masih ijo banget lah. Gue juga masih anak baru kemarin sore lah bahasa kasarnya ya kan. Ini Tapi kopi keras banget, sumpah. Iya anjing. ini kebetulan kopinya dari Irlandia. Irlandia, Irish coffee. Irish coffee. Balean. Jadi itu yang membedakan. Ya udahlah, itulah ya, Ya, tentang kepromotoran intinya lah ya. begitulah, tentang Oke, sekarang kita kepromotoran lah. kembali ke narasumber nih, ke bintang tamu ya. Iya, iya, iya. Enggak usah Iya. baca prompter, Karena itu gua punya takut. kita. Takut pertanyaannya ya. Takut lepas. Benar-benar harus jaga persiapan diri. dulu ya. Iya kan? Iya. Nanti viralnya gue yang kena. Theodorus Singakaro Ginting. Ya. Viral dari
match-nya lawan Ahong. Rudy Ahong. Rudi Ahong Ya Gunawan. kan? Satu Indonesia, boom. Bam Sekarang banget tuh. Zam menjadi gitu. seorang gym owner, ya kan, coach, dan juga sebagai komentator nih, dan juga sebagai salah satu ketua sanction. Waduh. Ya, bisa kita bilang ya, Iya. ya kan? Iska, ASK. Banget. Sama gue juga sebenarnya ketua Sambo di Bali. Nah, ketua Sambo juga. Artinya gini. Ya. Seorang Theodorus Ginting tuh masih inline dan masih konsisten berada di Industri. Selalu lah. combat sport. Iyalah. Ya kan? Yang mana sih yang paling lo enjoy, Bang? Semua. Semua. Selama baunya, selama sport. aromanya nih, kalau istilahnya orang kentut, bau kentutnya masih combat sport, itu pasti gue jalanin dan gue suka ngelakuin semuanya. Oke. That's why juga lu adanya di podcastnya Potring kan? Ya Kartel puji Tuhan, ya kan? Karena kalau waktu di podcastnya Deddy Kobusier kan beda lagi tuh. Itu kan ngebahas CC. Nah, Iya. makanya. Gue nggak mau ngomong labelnya. Masih hidup nggak tuh orangnya? Masih hidup, Masih. kontennya makin laku. Oke, bagus lah. Karena kan emang banyak orang bodoh. Terus. Gak usah Karena dibahas beda lah tuh. topik. Iya, kurang menarik juga, bro. Makanya lah. Ada Kurang di sini. menarik. Cuman gitu. sebagai gym owner, gue belum pernah ketemu. Gue kalau udah ke Bali, menurut gue pindah ke Bali mata internasional dulu. Gue nggak mampu pindah ke Amerika. Puji Tuhan, ternyata ekonomi bagusan di Indonesia daripada di Amerika. Ya kan? Cuman mata internasional. Orang dari seluruh dunia ada mau ke Bali. Gue belum pernah lihat gym owner yang adalah seorang atlet. Iya ya. Dan ini pun terjadi di kita kan. Iya sih ya. Kita pindah ke Jakarta deh. Gym owner, Yang seorang atlet siapa? Rudy, Dia gym owner dulu apa atlet dulu? gym owner dulu. Oke. atlet dulu, cuk. Gym owner dulu. He's right. Lu nggak tahu sejarahnya berarti. Justru dia menjadi atlet untuk mempromosikan gymnya. Bukan sebaliknya. Kita kan datang Pak. dari tanah nih, Pak. Gini-gini di research Pak, combat sport Pak. Oke. Kelas. Terus kita kembali ke Gua duduk di sini. Coach, Kurang coach. akrab Kita gua kembali mah. ke coach. Iya ya. Belum ada coach yang bisa menurut gue, mungkin gue buta, mungkin gue so tau, tapi gue lebih tua daripada lu. Asik. Iya kan? Benar. Belum ada coach, minimal juara nasional deh. Punya gym dan menciptakan seorang calon juara nasional baru. Gimana? Kalau ini Minimal juara nasional. maksudnya di Indonesia. Di Indonesia Oh, dong. di Indonesia. Kalau di Tapi luar dia punya ada. gym dan dia berusaha menciptakan juara nasional baru. Itu dulu deh. Iya. Simpelnya dulu. iya, iya. Kita punya 300 juta manusia cuy. Juara nasional berarti juara 300 juta manusia kan? Ya kan? Ketiga. Apa tulisannya? Ya, kagak usah kesana. Komentator. Masa ada anak kecil mau ngajarin gue? Ya, itu lagi. Berantem aja langsung, bro. Ya, langsung aja, bro, kita mah. Apalagi anak kecilnya minta bantuan atlet lagi. Iya. Iya kan? Berarti buat gue komplit kan? Benar. Gue gym owner, gue coach. Ini menurut gue nggak ngomong kesuksesannya. Tapi nih, mungkin gua Karena sukses itu bukan uang. iya, itu Ya, benar. beda-beda lah. Nah, Beda-beda. Mungkin gue mencoba untuk men-sharpen lagi statementnya ya. Oke, lu menjadi komentator di event, nih buat lu berdua nih khususnya nih. Lu menjadi komentator di event combat sports. HSS. Iya. Bion apa Saya SS potong nih? dulu sebelum Anda lanjut. Iya. Karena fanatisme kita nggak di tempat lain. Oke, ya. Oke, lanjut. Itu konteks beda itu. Lanjut. Atau itu udah orang-orang yang fanatis. Udah nih, beda, ya. udah beda konteks tuh. Kedua, itu udah bener lah ya, kita nggak bisa pungkiri, ya lu menjadi komentator di event combat sports karena lu pelaku gitu loh, Iya. pelaku atlet ya kan. Iya, mata kita paham, bro, sama Nih, begitu. mungkin gue Iya, iya. kasih statement yang lebih merucut ya. Oke lah, lu dulu berdua seorang atlet yang bagus. Enggak, gue nggak bilang gitu. Enggak, maksudnya ya terbukti lah lu punya prestasi, punya prestasi. Tapi mungkin yang netizen, gue mencoba mentranslate apa yang dimaksud dari netizen ya. Are you guys a good commentator? Kan itu pertanyaannya. Kan komentator ada skillnya lagi nih. Bener. Nah, Iya. Menurut gue sampai sekarang yang meninterpretasikan gerakan atlet setiap langkah, niat dia mau ngelakuin apa, baik defense ataupun offense, masih kita berdua sih. oke.
Cuman memang kalau Theodorus Ginting kan viral-viralan terus. Jadi pada saat kita ngomong yang baik, anak-anak muda anjing ini inget yang jelek. Jelek-jeleknya doang. Iya. Soalnya kan mereka baru kencingnya baru lurus. Bang, kan memang selalu Dulu begitu. kan pas kencing kalau pakai dibukain maknya. Bang, tai kan kecium ketika pas ada tainya doang. Iya kan? Kalau nggak ada tainya, ada yang komplain bau nggak? Nggak ada dong. Karena orang zaman dulu nyiram, orang zaman sekarang dipelototin dulu. Ih, tai gue warnanya coklat muda, gokil. Lu belum siram tai lu, anjing. Gitu kalau kata orang. Benar. Ada, soalnya gue pernah ngeliat di TikTok. Gue lucu, tapi gue sebagai orang yang lebih berumur, gue gak mau bales. Karena apa? Gue gak mau, karena kesalahan gue gak mau monyet nampar gue tampar balik. Namanya gue ngelawan monyet dong. Iya dong. Benar. Sekarang gini, karena kita tahu monyet gak suka dipelototin. Lu pelototin tuh monyet. Tuh monyet gampar lu. Nyakar udah pasti. Masa lu lawan tuh monyet? Kan dia monyet, Pak. Dia dilahirin nih, dipelototin pasti marah. Emaknya melototin dia juga dia marah. Kenapa kita harus marah? Berarti kita harus bermain di peraturan monyet. Iya. Kembali Kita ke lebih pinter. perumpamaan. Kita lebih pinter kan? Kita kan lebih pinter. Iya dong? Iya. Jadi kenapa komen-komen di sosial media nggak gue bales? Ya gue pas denger, ya ampun dia bilang harusnya ngebahas detail gerakan. Iya anjing sebelum gue viral, gue ngomongin detail gerakan lu kemana? Lu kemana? Kan yang lu tunggu adalah pada saat gue ngomong viral kan? Iya benar. Yang lu tunggu Kontroversial lah, bukan viral. kembali ke monyet. Pada saat kita melotot, itu yang ditunggu. Pada saat kita jalan cuek, ngelempar kacang, dia cuek aja. Padahal itu yang monyet butuhin kan kacang. Dia butuh mangga, kita lempar mangga. Pada saat kita pelototin, itu mangga sama kacang, dia lupa cuy. Iya nggak? Kembali ke prinsip. Monyet. Ah, itu yang saya suka. Saya suka kalau ngobrol sama anak berpendidikan tinggi. Berarti artinya seorang Theodorus Ginting tuh sadar ketika waktu Sadar. menjadi komentator banyak hujatan-hujatan ke Anda gitu. Ini yang saya pelajarin ya, dari zaman dulu kala sampai sekarang. Zaman dulu kala saya bilang dari zaman Fight. Kasiannya, ini semua ya, kita nggak bilang combat sport. Emang di sini combat sport ngomongnya, bukan combat sport. Orang Indonesia itu nggak suka diedukasi. Orang Indonesia itu suka yang sesuatu yang viral. Mau seberapa pintar Anda menyampaikan pendidikan, di saat Anda bilang, anjing, tokainya ungu. Orang lupa tuh rumus tokai ungu. Orang ingetnya tokai ungu doang. Kasian ya. Pembahasan ini. Iya. Kopinya Theodorus panas Ginting banget lagi nih. Senggol dong. Nah, Marah nggak lu begituin? Iya. Marah pasti. Gila, kopinya panas. Iya. Kopinya pahit, ya kan? Sepet. Ya itulah ya, dibalik mungkin jawaban yang netizen kadang gregetan gitu loh. Gregetan pasti. Ya kan? Iya. Dengan- Apalagi didukung sama pihak-pihak yang pelaku combat sport juga. Untuk kebodohan mereka. Kan kasihan kan. Kita seharusnya yang ngerti combat sport, kita nggak didik orang untuk mengerti gitu loh. Oke, omongan Profesor A kompleks. Tapi gue deket sama Profesor A, maksud dia itu gini loh. Bukan kita kestir ke arah pendapat monyet. Tapi kan lu gak bisa menyamaratakan Betul sekali. ilmu intelektual orang, Bang. Tapi gue bisa menyamaratakan orang yang punya pengalaman yang sama. Ya itu udah pasti. Iya. Tidak monyetnya. Itu udah pasti dan gitu. Gitu. Berarti lu ya secara tidak langsung Benar. memposisikan Benar. memposisikan kayak lu nih ngelemparnya daging buat singa, buat beruang, buat macan gitu loh. Iya. Karena tuh daging nggak bakalan dimakan sama monyet. Bakal dimakan juga karena monyet omnivore. Oportunis dia. Cuman singa yang lagi makan daging sama macan sama beruang bilang, "Nyet, lu nggak perlu banyak-banyak. Lu timpal sama kentang juga, lu kenyang sama kayak kita. Yang penting lu tahu intinya di daging dilempar apa." Itu, Pak. Udah mulai garuk nih. Pusing gua, Bro. Kalau ada Iya. perumpamaan udah Perumpamaan mulai sih sulit sih. Iya. Gua Paris Celos aja gua mah. Iya, Bro, yang gampang mah Paris Celos Saya, aja, Bro. Pak, riddle bidis, Iya. riddle bidet. Tapi saya yakin penonton Kartel Combat Potring ini semua adalah manusia. Manusia. Maka kalau Anda manusia, jangan lupa buat support channel ini. Ya. Please do subscribe and like kalau Harus subscribe harus. Gue belum subscribe lagi anjing. Nanti Berarti gue pas monyet balik anjing. ya. Berarti gue monyet bangsat gue subscribe. seorang Theodorus Ginting nih dengan pengalaman segitu banyak dan sekarang menjadi gym owner, menjadi komentator, menjadi
ketua organisasi kita Iya. bilang lah ya. Bagus Apa mana sih nih? tujuan seorang Theodorus Ginting nih? Apakah ingin membangun legacy kah yang di combat sport industri ini atau apa? Kalau gua nggak perlu bikin legacy atau apapun itu lah, dinasti lah, apapun orang bilang lah. Mimpi manusia menurut gue Fana. Di saat gue ngelihat fighter sekarang ngelakuin cyber, di saat gue sekarang fighter memilih karakter terburuk yang pernah ada dibanding memilih seorang pahlawan, gue udah merasa gue berhasil. Karena Theodorus Ginting adalah satu-satunya karakter manusia Singakaro namanya, ya, yang memilih untuk menjadi penjahat di saat dunia negara ini mencoba mempromotkan pahlawan. Gue penjahat. Makin gulung-gulung kumis nih kalau begini. Aman, ini masih paham bro, masih paham ini. Masih. Masih. Di saat seorang pahlawan didukung sama sebegitu besar massa media, gue memilih Instagram gue. Gue mau dikenang mau enggak, gue nggak peduli. Tapi apa yang gue tujuin itu, gue nggak perlu dikenal sebagai Singakaro yang mencetuskan. Tapi gue pengen lihat semua orang ngelakuin habit yang sama. Menurut gue berhasil. Karena anak-anak gue kalau amit-amit jadi fighter, mereka udah bisa ngelakuin, mereka udah punya mentor yang terbaik. Dan gue tidak memihak siapa yang baik, siapa yang jelek. Karena gue tahu hasil akhirnya adalah uang. Tapi kan legacy nggak cuman untuk anak, Bang. Maksudnya Untuk semua orang. Semua orang yang bertanding sekarang dan anak-anaknya, ataupun anak-anak yang bertanding sekarang menjadi anaknya lagi. Tapi kita udah punya benchmark. Kita udah punya benchmark nih. Ini standarnya nih kalau mau jadi fighter. Pak. Selain lu berlatih puluhan tahun, orang pada jajan, orang pada mabok, lu berlatih. Terus pada saat lu punya panggung nih, lu harus tahu nih di panggung lu harus ngapain. Lu pura-pura mabok, lu pura-pura kayak lu anak bandel, misalnya, contoh, ini contoh, ya. Tapi sekarang orang udah punya benchmark. Lu mau terkenal, ini yang harus dilakuin. Udah ada pro dan kontra. Itu aja yang gue perluin. Gue nggak perlu yang lain-lain. itu dia guys, Theodorus Ginting. Segini doang. Dengan ini udah panjang banget. Udah panjang ya. Iya, ini Udah 3 baterai. Belum jelas nih bagus Bion apa HSS jadinya. Ih, sumpah. pertanyaan terakhir deh. Iya. Silakan Andika Mamesa untuk Theodorus Ginting. Oke. Jangan deh. Bukan takut sih bro, nanti rusuh aja. Tenang, ini kan off air, semua ada editing. Ya. Besok kan lu nganter mitra ke Bion nih. Dan lu kan bisa dibilang inilah kayak apa tuh namanya, banyak banget netizen yang bilang Theodorus Ginting nih nyenggol-nyenggol Bion terus nih katanya gitu. Iya kan, bener kan. Terus lu besok nganter mitra ke Bion gimana? Pada saat saya nggak tahu batas mana monyet mana manusia, terus monyet Ya mana perumpamaan manusia. lagi. Intinya nih kalau lu ketemu nih, Intinya. dang gitu, ya. Karena saya manusia dan saya ditampar monyet, masa saya balas monyetnya? Iya. Jadi intinya lu sebenarnya nggak ada masalah sama Bro, gue profesional. Gue ada di satu tempat karena gue dibayar sesuai dengan rate gue. Dan di mana rate gue itu menghapus, mengeliminasi semua apa yang istri gue minta di rumah, apa kebutuhan anak gue pada saat itu. Gue harus terbang dengan kondisi gue, apa orang gak harus ada yang peduli. Itu profesionalisme gue. Gue akan membela siapa yang akan membela profesionalisme gue. Tapi secara pribadi, I don't give a fuck bro. santuy aja ya. Santuy men. Pada saat gue di briefing, lu harus ngomong ini. Ya gue ngomong itu, lu bahas profesionalisme gue akan ngomong sesuai profesionalisme gue lah. Gue akan selalu, cuy, kembali kita ke konsep monyet dan manusia. Monyet akan selalu marah ke manusia. Dan amarah akan membeli pay per view. Bener. Intinya duit bro ya, balik ke uang bro. We're feeding monkeys bro. Oke guys, itu dia konten potring kali ini bersama Theodorus Ginting dan juga Andika Mamesa. Kali ini saya baru merasakan soulnya kartel combat potring ini Ya. seutuhnya dan sesungguhnya. Ya undang terus dong. Masalahnya kan Anda di Bali. Bali. Ya kan tinggal tiket doang. Iya. Itu nggak salah sih memang. Tiket sama sate kambing pak. Iya betul. Iya. Oke, kalau begitu, guys, thank you banget supportnya. Thank you juga buat kalian semua yang udah nonton. Jika kalian berharap ada Theodorus Ginting di konten-konten potring berikutnya, please do subscribe this channel, like this video, dan juga kita akan membawa komentator-komentator HSS ini selalu ada di frame ini. Let's go HSS. Hei, hidup HSS. Gitu enggak gua. Paris Fernandes, let's go. Gua nggak ngomong. Let's go bro. Oke. Iya.
Oke bang, thank you banget. Datang. Aman, Thank you nih. Jangan lupa nonton Beyond Madness sama HSN. Betul. Ya. Karena itu kita Sama GFC juga. Enggak. Jangan lupa like, subscribe, udah subscribe. tadi. sama komen. Sama komen. Oh iya, komen. Beyond Kira-kira HSN. ada kata-kata GFC. dari seorang Theodorus Ginting yang tidak bisa Anda terima? Iya. Please. Sebagai Tulis di kolom komentar. influencer, biasanya kalau influencer tuh ditanya kata-kata hari ini, bro. Nih kata-kata dari Theodorus Ginting. Kalau mau fanatisnya mau combat sport. Benar. Jangan benderanya. Benar. Jangan kayak Ya. Oke, itu dia penutup dari Theodorus Ginting. See you in the next video. Bye.